Ya, penyesalan itu tidak akan terbalik. Maka hari ini mengapa ada orang mengajak orang kepada kebaikan? Intinya kita ingin sama-sama mendapatkan kebaikan dari Allah. Tapi maaf, tidak sedikit orang dinasihati. Mereka dengan ogah atau mereka menolak ajakan tersebut. Walaupun mereka tahu bahwa sesungguhnya kalau ada orang menasihati kita, belum tentu karena mereka benci, tapi karena wujud mereka ta'murul anil ma'ruf. Ada orang yang diajak ke masjid, kadang-kadang hanya mengatakan jauh, asam uratnya bangkit. Ini payah, Pak. Kadang-kadang mereka mengatakan asam urat bangkit, tapi main domino, bisa Pak. Ini yang payah, Pak. Kadang-kadang ada mengatakan terlampau jauh, tapi ada tempat yang lebih terjangkau, yang lebih jauh, tapi mereka sampai ke sana. Apa alasannya? Karena mungkin dengan kesibukan, tapi apa yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab tadi, nanti orang-orang seperti itu, kata Allah, mereka akan menyesal. Kemudian mereka mengatakan, mengapa dulu kami tidak mentaati Allah dan Rasul? Yang kedua, apa yang akan disesali oleh orang atau manusia di akhirat nanti? Mereka menyesal mengapa mereka mendapat catatan amal itu dari tangan kirinya. Karena Al-Quran itu mengatakan, wa amma man utiya kitabah bisimali fayaqulu ya laita lam utiya kitabah. Tak kala Allah memberikan catatan amal dari tangan kiri mereka, maka mereka mengatakan, mengapa kami menerima ini? Tetapi sidang jemaah yang berbahagia, tidak ada catatan amal itu yang terabaikan dan tidak ada yang salah. Kalau hari ini Bapak miliki ijazah palsu, Bapak bilang asli, tidak masalah, Pak. Tapi kalau di akhirat nanti bagaimana? Nggak ada catatan. Setiap apapun yang kita ucapkan, setiap kalimat pun yang kita sampaikan, maka dia pasti akan diminta pertanggungjawaban. Al-Quran itu mengatakan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan kalimat pun yang keluar dari mulut kalian, kata Allah, melainkan dia akan dipertanggungjawabkan dan dia akan dituliskan dalam catatan itu. Maka nanti pada hari kiamat, maka dia akan dikembalikan kepada kita. Beruntunglah orang-orang yang mereka diberikan oleh Allah catatan amalnya pada tangan kanannya, dan merugilah ketika mereka mendapatkan catatan itu dari tangan kirinya. Yang ketiga, apa yang dikatakan menyesal? Menyesal berharap kembali menjadi tanah. Manusia, kata Allah, ketika dibangkitkan, kemudian mereka sudah mendapatkan gambaran azab, maka banyak di antara mereka mengatakan, mengapa kami tidak dikembalikan kepada tanah? Maka apa yang Allah katakan? Inna anzarnakum azaban qaribah, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadu, wa yaqulul kafir, ya laitani kuntu turabah. Tak kala mereka sudah diperingatkan, wahai orang-orang kafir, taatlah kalian kepada Allah, lakukanlah apa yang semesti kalian lakukan. Tapi mereka menolak. Tapi begitu sudah nampak oleh mereka neraka itu, apa yang mereka katakan? Ya Allah, jadikan kami kembali menjadi turab, kami akan menjadi tanah. Tapi sidang jemaah yang berbahagia, seluruhnya tinggal penyesalan. Maka ketika Allah memberikan kita waktu hari ini, tugas kita dan peran kita adalah mempermainkan waktu untuk kebaikan, sehingga setiap episode itu akan memberikan manfaat. Nah, yang tidak kalah pentingnya, yang keempat, apa yang dikatakan Al-Quran, kapan manusia itu menyesal? Mereka menyesal memiliki teman. Sidang jamaah yang berbahagia, di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadun man yukhalil. Agama seseorang, kata Rasulullah, akan ditentukan oleh agama temannya. Maka ketika Abu Talib masih hidup, kemudian dalam keadaan sakratil maut, maka datanglah Rasulullah ke rumah. Apa yang diinginkan oleh Rasulullah? Ya ammi, kul ashadu an la ilaha illallah. Hai pamanku, ucapkanlah kalimat syahadat. Ucapkanlah ashadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat itu, ya pamanku, akan aku jadikan hujah atau alasan agar engkau nanti dibebaskan dari azab yang pedih di dalam neraka. Tapi apa yang terjadi, sidang jemaah yang berbahagia? Sebelum Nabi Muhammad datang ke tempat Abu Talib, di samping Abu Talib ada dua sahabatnya.
Pertama ada yang bernama Abu Jahal, yang kedua yang bernama Abdullah bin Umayyah. Setiap kali Nabi Muhammad mengajaknya kepada kebaikan agar Abu Talib mau mengucapkan kalimat syahadat, maka saat itu pula lah Abu Jahal mengatakan, "Ya Abu Talib, apakah engkau malu dengan agama yang dianut oleh ayahmu Abdul Muthalib?" Berkali-kali Pak, Nabi mengulang lagi, "Ya ammi, hai pamanku, lakukan ini, buatlah ini." Tapi dia juga tidak bisa. Pada akhirnya Abu Talib hanya menyerah. "Ya Muhammad, hai kemenakanku, saya yakin agama yang engkau bawa itu adalah sebuah kebenaran. Tapi saya takut terhina di kemudian hari karena dianggap oleh pengkhianat." Itulah teman, Pak. Teman itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Maka dikatakan, "Ya wailata laitani lam attakhidhu fulanan khalilah." Nanti di akhirat, orang akan berkata kepada Allah, "Ya Allah, saya menyesal. Mengapa dulu saya berteman dengan si anu tuh? Mengapa saya tidak berteman dengan si anu tuh? Mengapa saya salah dalam pergaulan?" Tapi kata Allah, seluruh penyesalan itu selesai. Teman itu Bapak bukan hanya yang duduk bersama Bapak hari ini. Di partai apa Bapak duduk, konco apa-apa, berdagang Bapak dengan apa, seluruhnya memberikan pengaruh. Tapi maaf, saat itu tidak ada lagi kawan yang duduk. Maka coba lihat, jangankan untuk ukuran akhirat Pak, di dunia ini saja, siapa yang menjadi teman kita, itulah yang akan menyolatkan kita. Orang baik akan disolatkan oleh orang-orang yang baik. Orang yang berbuat jahat, nggak jauh akan berbeda. Karena itulah sesungguhnya, sadiku kaman abkaka laman yadhakaka. Temanmu adalah orang yang senantiasa menangis denganmu, bukan orang yang tertawa. Yang galak-galak itu banyaknya Pak. Kalau kan menangis tinggal surang awak Pak. Subhanallah. Kalau kan susah, tanggung sendiri. Tapi kalau senang, akan bersama. Itulah hidup. Tapi siapa yang akan menjadi temanmu? Maka apa yang dikatakan Al-Quran? Nanti pada akhirnya kalian akan menyesal. Mengapa dulu saya berteman dengan hal seperti ini? Inilah yang terjadi. Nama yang berbahagia. Di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadun man yukhalil." Agama seseorang, kata Rasulullah, akan ditentukan oleh agama temannya. Maka ketika Abu Talib masih hidup, kemudian dalam keadaan sakratil maut, maka datanglah Rasulullah ke rumah. Apa yang diinginkan oleh Rasulullah? "Ya ammi, kul ashhadu an la ilaha illallah." Hai pamanku, ucapkanlah kalimat syahadat. Ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat itu ya pamanku akan aku jadikan hujah atau alasan agar engkau nanti dibebaskan dari azab yang pedih di dalam neraka. Tapi apa yang terjadi sidang jemaah yang berbahagia? Sebelum Nabi Muhammad datang ke tempat Abu Talib, di samping Abu Talib ada dua sahabatnya. Pertama ada yang bernama Abu Jahal, yang kedua yang bernama Abdullah bin Umayyah. Setiap kali Nabi Muhammad mengajaknya kepada kebaikan agar Abu Talib mau mengucapkan kalimat syahadat, maka saat itu pula lah Abu Jahal mengatakan, "Ya Abu Talib, apakah engkau malu dengan agama yang dianut oleh ayahmu Abdul Muthalib?" Berkali-kali Pak, Nabi mengulang lagi, "Ya ammi, hai pamanku, lakukan ini, buatlah ini." Tapi dia juga tidak bisa. Pada akhirnya Abu Talib hanya menyerah. "Ya Muhammad, hai kemenakanku, saya yakin agama yang engkau bawa itu adalah sebuah kebenaran. Tapi saya takut terhina di kemudian hari karena dianggap oleh pengkhianat." Itulah teman Pak. Teman itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Maka dikatakan, "Ya wailata laitani lam attakhidhu fulanan khalilah." Nanti di akhirat, orang akan berkata kepada Allah, "Ya Allah, saya menyesal. Mengapa dulu saya berteman dengan si anu tuh? Mengapa saya tidak berteman dengan si anu tuh? Mengapa saya salah dalam pergaulan?" Tapi kata Allah, seluruh penyesalan itu selesai. Teman itu Bapak bukan hanya yang duduk bersama Bapak hari ini.
Di partai apa bapak duduk, konco apa-apa, berdagang bapak dengan apa, seluruhnya memberikan pengaruh. Tapi maaf, saat itu tidak ada lagi kawan yang duduk. Maka coba lihat, jangankan untuk ukuran akhirat Pak, di dunia ini saja, siapa yang menjadi teman kita, itulah yang akan menyolatkan kita. Orang baik akan disolatkan oleh orang-orang yang baik. Orang yang berbuat jahat, nggak jauh akan berbeda. Karena itulah sesungguhnya sadiquka man abkaka la man yadhakaka. Temanmu adalah orang yang senantiasa menangis denganmu, bukan orang yang tertawa. Yang galak-galak tuh banyaknya Pak. Kalau kan menangis tinggal surang awak Pak. Subhanallah. Kalau kan susah, tanggung sendiri. Tapi kalau senang, akan bersama. Itulah hidup. Tapi siapa yang akan menjadi temanmu? Maka apa yang dikatakan Al-Quran? Nanti pada akhirnya kalian akan menyesal. Mengapa dulu saya berteman dengan hal seperti ini? Inilah yang terjadi. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sidang jemaah yang berbahagia, mari kita menikmati waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan lagi menunda untuk beribadah. Karena waktu terus berjalan, umur mungkin berkurang. Apa yang pernah dikatakan oleh Hasan Al-Bisri, manusia itu hanya kumpulan hari-hari. Ketika satu hari pergi, maka usia kita berkurang. Lama atau sebentar lagi, kita akan dapat giliran masing-masing. Bapak boleh cek kiri kanan kita, muka belakang. Yang dulu mungkin pernah duduk bersama kita, ngopi bersama kita, kongkau-kongkau bersama kita. Tapi hari ini, mereka sudah sebagian besar tinggal di kuburan. Apa yang mereka tunggu? Tak ada lain Pak, menunggu hari kiamat. Kapan hari kiamat? Wallahu a'lam bishawab. Walaupun kemarin ada yang memprediksi kiamat itu tanggal 25 Desember. Seorang laki-laki dari Nigeria mengaku dirinya Nabi Nuh, Pak. Kemudian apa dikatakannya? Kiamat akan terjadi tanggal 25. Untuk menunda hari kiamat, maka agar tertunda, jemaah silahkan untuk berimpak. Ujung-ujungnya nak minta pitinya, Pak. Akhirnya ditangkap polisi karena uang impaknya dibelikan Mercedes. Maka kiamat tak jadi. Jadi kadang-kadang manusia aneh. Itulah anehnya Pak. Di tengah aneh ada juga orang yang nurut. Kemarin ada orang tahlilan di depan candi Prambanan. Ada juga yang ikut tuh Pak. Ada pula orang nyanyi di gereja. Ada pula tuh majelis taklim ibu-ibu nyanyi rabana depan gereja. Maka kalau bapak punya ibu-ibu, dilaranglah main rabana, menyusahkan jika kalian nampak main. Subhanallah. Atau dia katakan, karena bapak-bapak tidak ngundang, maka di gereja kami main lagi Pak. Allah tabedo dunia. Siapa nak disalahkan? Wallahu a'lam bishawab. Tapi apakah itu karena kebodohan? Atau memperturutkan hawa nafsu? Karena maaf, hari ini orang lebih suka menjadi berita viral daripada dia mempersiapkan akhirat yang lebih nyata. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dan menyelamatkan kita semua. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita bimbingan sehingga kita diwafatkannya dalam keadaan husnul khatimah. Hina dituduh yang menjawab Allah. Maka menjadi pengajaran bagi kita, jangan musuhi kekasih-kekasih Allah. Hati-hati memusuhi kekasih Allah. Disebut dalam hadithul Qudsi, Allah Ta'ala berfirman, Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, kekasihku, aku yang umumkan perang dengan dia, kata Allah. Maka kalau kita memusuhi wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah Ta'ala, yang akan berhadapan dengan kita siapa? Allah Ta'ala. Nanti dalam surah ini Allah Ta'ala ada mengatakan juga, فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. Kata Allah, wahai Muhammad, biarkan saya yang berhadapan dengan orang-orang yang mendustakan Quran itu. Kamu gak usah stres, gak usah mikirin mereka. Biar saya menghadapi dengan mereka. Biar saya yang akan mendatangkan tipu daya kepada mereka, kata Allah. Maka jangan musuhi kekasih-kekasih Allah. Kalau kita musuhi, Allah yang akan mengumumkan perang dengan kita. Dan kita nggak bakalan menang. Sebagian orang nih kadang-kadang nggak pandai betul cari musuh. Siapa musuh dia? Ustadz. La ilaha illallah. Musuh dia Ustadz. Siapa musuh dia?
imam masjid. La haula wala quwata illa billah. Itu pula yang dimusuhin sama dia. La ilaha illallah. Tak pandai betul memilih musuh. Ya. Orang-orang yang membantu agama Allah ni jangan dimusuhin. Ya. Imam-imam masjid jangan dimusuhin. Ini kadang-kadang sebagian jamaah ni masyarakat ni yang diribah sama dia, yang diomongin sama dia, yang dihina sama dia imam masjid. La haula wala quwata illa billah. Padahal dia solat di belakangnya. Solat di belakang imam dalam keadaan dongkol hati dia dengan imam. Itulah iblis. Ya. Iblis itu dia bisik-bisik. Bagaimana supaya benci dengan imam masjid, dengan ustaz, dengan pengurus masjid. La haula wala quwata illa billah.